Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan materi kelima. Materi kelima ini tentang etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan komunitas. Sebelumnya teman-teman pastinya pernah ya mempelajari begitu ya tentang etika pada saat waktu masih D3. Nah, ini adalah outline untuk materi hari ini ya, tentang etika dan kode etik kebidanan. Ya, ini yang pertama adalah tentang konsep dasar etika. Etika sendiri menurut Bartens adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok gitu ya dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini dirumuskan sebenarnya adalah sebagai sistem nilai. Etika sendiri diartikan sebagai bagian ya, etika merupakan bagian dari ilmu filosofis yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan gitu ya. Jadi kalau aplikasinya dalam kita menangani pasien ini sangat berkorelasi begitu ya. Jadi kalau etika di sini adalah nilai gitu ya, beda lagi dengan etik gitu ya. Kalau etik sendiri adalah aplikasi atau bisa dikatakan kalau etik di sini adalah aplikasi proses gitu ya dari yang berhubungan dengan prinsip-prinsip konsep yang membimbing suatu makhluk atau kita sebagai bidan gitu ya dalam bertindak yang menekankan pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku gitu. Nah, ya, apa sih faktor yang melandasi etika gitu ya? Ada 5 hal yang melandasi etika. Yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah norma, 3 adalah religius, lalu yang keempat adalah sosial, yang 3 adalah sosial budaya, yang keempat adalah religius, dan yang kelima adalah kebijakan atau policy maker gitu ya. Jadi faktor yang melandasi etika ini adalah nilai. Nilai itu yang berkaitan dengan subjek. Jadi yang hubungannya dengan manusia gitu ya. Norma. Nah, norma ini sebenarnya kebanyakan memang tidak tidak ditulis gitu ya, tapi berlaku di lingkungan kita gitu ya. Misalkan penokohan gitu ya, kata tokoh gitu itu berlaku. Lalu sosial budaya. Sosial budaya di sini dibangun oleh suatu konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu faktor etika itu yang dilandasi dengan religius gitu. Jadi sistem religius yang memang di Indonesia ini masih pastinya gitu ya, masih sangat dikedepankan. Selanjutnya etika yang melandasi etika yang lain itu adalah kebijakan atau policy maker gitu ya. Siapa stakeholdernya gitu ya. Bagaimana kebijakan di suatu daerah ya, karena sekarang sudah otoda itu mempengaruhi suatu etika di suatu wilayah. Nah, lalu di sini ada ya sistematika etika gitu ya, bagaimana etika itu ya secara sistematik itu bisa terbentuk gitu ya. Yang ada tiga. Yang pertama adalah etika deskriptif, lalu etika normatif, dan meta etika. Untuk etika deskriptif sendiri, definisinya adalah melukiskan tingkah laku nih. Tingkah laku moral dalam arti yang luas. Misalkan apa? Misalkan adat kebiasaan yang berlaku di daerah gitu ya, atau anggapan-anggapan tentang baik dan buruk. Misalkan seorang wanita gitu ya, di banyak daerah ya pasti tidak boleh keluar malam lebih dari jam 9 malam gitu ya. Itu adalah etika deskriptif. Lalu etika normatif itu adalah etika yang penilaiannya itu perilaku manusia gitu ya. Contohnya apa? Misalkan prostitusi gitu ya. Bagaimanapun di setiap tempat prostitusi ini dianggap sebagai merusak etika gitu ya secara normatif. Nah, ini harus
hapuskan atau harus dibasmi gitu ya tentang si prostitusi tadi. Jadi sistem etika ini terbentuk dari mana gitu ya, dari etika normatif tentang si prostitusi misalkan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah metaetika. Metaetika sendiri, meta itu adalah dari asal kata bahasa Yunani, mempunyai arti melebihi atau melampaui gitu ya. Metaetika adalah itu mempelajari tentang ucapan-ucapan etis yang mempersoalkan hal-hal normatif ya, seperti misalkan kita bahasa daerah gitu ya, ucapan-ucapan bahasa daerah yang kasar itu mempengaruhi si sistematika etika itu sendiri. Ya, selanjutnya adalah tentang teori etika ya. Teori etika ada 4. Yang pertama hedonisme ya. Hedonisme itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya hedon. Hedon itu artinya baik ya, memuaskan keinginan kita, apa yang meningkatkan kuantitas, kesenangan, kenikmatan dalam diri kita. Jadi dalam arti kata tersebut terkandung makna manusia menurut kodratnya itu mencari kesenangan gitu ya. Jadi si etika ini sebenarnya terbentuk ya tadi untuk mencari kesenangan gitu ya. Lalu yang kedua eudemonisme. Menurut Aristoteles, seseorang mencapai tujuan akhir dengan menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi etika ini mengatur seseorang untuk menjalankan fungsinya dalam kehidupan gitu ya, untuk sampai dengan baik begitu. Lalu yang ketiga adalah utilitarian. Utilitarian ini contohnya adalah mempertahankan kehamilan misalkan ya. Jadi kalau misalkan kita punya pasien, dia lebih cenderung mempertahankan kehamilan untuk apa gitu ya. Padahal ya dia beresiko gitu ya mempertahankan kehamilan tersebut. Jadi belum lama saya dapat pasien periksa gitu ya, memang riwayatnya adalah pernah mastektomi gitu ya, salah satu payudara. Lalu setelah mastektomi itu sudah berlangsung lupa ya berapa bulan, itu dia dianjurkan tetap dianjurkan untuk terapi gitu ya. Ternyata sekitar 1 tahun setelah itu dia dia hamil ya. Pada saat dia hamil, dia cek ternyata si kanker payudaranya itu tadi menjalar gitu ya, metastase ke organ tubuh yang lain. Disarankan sama dokternya untuk melakukan di kemo gitu. Tapi kan kalau kemoterapi dia hamil itu kan sangat membahayakan gitu ya. Jadi untuk kasus si ibu ini disarankan sama dokter SPOG-nya gitu ya untuk periksa ke satu rumah sakit ke Darmais gitu ya misalkan. Waktu itu disarankan ke Darmais karena biasanya nanti ibu dan anaknya akan ditangani di rumah sakit persahabatannya kan tuh, kalau di Jakarta tuh seberang-seberangan gitu ya, karena rumah sakit pusat kan ya kalau Darmais pusat kanker. Nah, jadi tapi ibunya ini lebih cenderung dan itu biasanya kan kalau tetap menjalankan kehamilannya itu sangat berbahaya begitu ya. Karena kan kalau sangat bahaya untuk janinnya ya kalau dipertahankan, karena kan kemoterapi itu pada ibu hamil dilarang gitu ya. Tapi tetap untuk mempertahankan si kehamilannya itu. Nah, di teori etika itu sebenarnya termasuk di utilitarian tadi. Lalu yang keempat adalah pendekatan secara deontologi. Deontologi ini adalah teori etika yang kita gunakan gitu ya berdasarkan prinsip diantaranya adalah misalkan ya informed consent gitu ya. Kan ada pasien yang udahlah saya pokoknya pasrah aja sama Bu Bidan, ya nggak bisa gitu juga gitu ya. Tetap kita harus ada hitam di atas putih suatu tindakan gitu ya, walaupun itu sekalipun itu saudara kita misalkan ya, tetap gitu ya, tetap kita harus mempertahankan teori etika secara deontologi. Lalu di sini kita bicara tentang hak dan kewajiban bidan. Kita punya kewajiban gitu ya, otomatis kita juga punya hak. Tapi kalau misalkan kita bicara soal hak gitu ya, ada kewajiban juga yang menurut mengikuti di dalamnya gitu ya. Ada kewajiban bidan, pada hakikatnya tugas kita ya sebagai bidan itu adalah kewajiban yang
dijalankan oleh setiap manusia untuk mempertahankan dan membuka haknya gitu ya. Jadi nggak adil juga kalau misalkan kita hanya menuntut hak tapi tidak menjalankan si kewajiban tadi. Lalu sebagai bidan kita juga punya hak kebebasan, hak kesejahteraan, hak legislatif gitu ya, bukan hanya kita nolong aja tapi dia tidak bayar misalkan, tidak bisa seperti itu juga. Tetap aja kita, kewajiban kita untuk menolong tetap ada hak di dalamnya. Lalu etika profesi bidan, ya profesi sendiri adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan, penugasan gitu ya. Secara umum kita punya yang namanya asosiasi profesi, kode etik bidan yang memang mengatur di dalamnya ya untuk pembentukan tadi si etika profesi tadi. Pastinya kalau misalkan nanti ada yang dilanggar gitu ya tentang etika dan profesi, etika atau kode etik yang memang kita langgar gitu ya, pasti akan ada akan ada unsur atau aspek hukum yang nanti mengatur gitu ya, karena hukum itu dibuat pastinya oleh lembaga khusus ya yang nanti akan mengatur segala legislasi yang ada di dalamnya. Lalu etika profesi bidan yang kedua, kalau ya tadi yang pertama adalah profesi sendiri definisinya, yang selanjutnya adalah profesional. Jadi perilaku profesional yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Jadi apa sih yang diharapkan oleh masyarakat untuk seorang bidan ya, untuk berlaku profesional? Yang pertama adalah bertindak sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya. Jadi jangan coba-coba misalkan pasang IUD gitu ya, tapi tidak mahir sekali ya, harus tetap ada pendampingnya. Lalu bermoral tinggi, berlaku jujur baik pada diri sendiri maupun orang lain, tidak melakukan tindakan yang coba-coba ya, kalau tidak menguasai begitu ya, tidak memberikan janji yang berlebihan. Ibu, udah pokoknya ibu sama saya aja, pasti bisa lahir normal gitu ya, tidak bisa seperti itu ya. Belum lama saya juga cerita-cerita sama dokter SPOG gitu ya, ada bidan-bidan yang di akun sosial medianya gitu ya mendeklarkan dia pokoknya ibu bisa lahir normal, pasti bisa lahir normal gitu ya. Nggak seperti itu juga gitu ya berbicaranya. Lalu tidak memberikan janji yang berlebihan tadi ya, tidak melakukan tindakan yang semata-mata dorong oleh pertimbangan komersial gitu ya. Udah bu, ibu kesini aja, nanti saya ada tindakan yang ibu pasti akan bisa cepat lahir deh gitu ya, supaya dia benar-benar nanti bayarnya besar, misalnya bayarnya mahal gitu ke kita ya, seperti itu. Lalu memegang teguh etika profesi, mengenal batas-batas pengetahuan, menyadari dan mengenal ketentuan hukum yang membatasi gerak dan gerik kewenangannya. Lalu komitmen bidan sebagai tenaga profesional sendiri, di sini ada ada 4 hal ya. Yang pertama menggunakan 2 pendekatan dalam pengambilan keputusan etis gitu yang pastinya berdasarkan prinsip dan berdasarkan asuhan kebidanan yang kita pelajari. Lalu pada puncaknya mampu mengambil keputusan dengan yang etis dan untuk memecahkan masalah, lalu memberikan asuhan berkualitas ya. Lalu pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan berlanjut, diskusi formal dan informal dengan teman sejawat. Jadi kita mesti banyak bicara atau sharingnya terutama dengan senior-senior. Ya, pendekatan dalam asuhan kebidanan untuk etik ya. Kita yang pertama adalah berpusat pada hubungan interprofesional dalam pengetahuan, lalu meningkatkan penghormatan, martabat klien ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan satu tindakan gitu tetap harus menghormati martabat klien ya dan juga privasinya. Lalu mendengarkan dan menganalisa saran teman sejawat sebagai tanggung jawab profesional. Lalu keempat, mengingat kembali arti dari tanggung jawab, moral, kebaikan, kepedulian, empati, perasaan kasih sayang, serta menerima kenyataan. Nah, ini ciri-ciri bidan profesional ya. Lalu ini adalah etika profesi ya. Kalau tadi kita bicara soal sudah profesionalnya, ini adalah etika profesi. Prinsipnya etika profesi ada tanggung jawab, keadilan dan juga otonomi. Ini fungsinya, nanti bisa dibaca ya terkait fungsinya.
Saya mau ke ini kode etik, nanti juga bisa dibaca. Nah, kalau kita tadi bicara tentang etik, tentang etik gitu ya. Ini kita bicara soal kode etik. Kode etik itu tujuannya menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Lalu yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi itu sendiri. Ya, ini adalah butir etika profesi, nanti bisa dibaca juga. Nah, ini kode etik bidan internasional ya. Ada 4 juga, hubungan dengan perempuan sebagai klien, praktek kebidanan, kewajiban profesi bidan itu sendiri, dan peningkatan pengetahuan, dan juga praktik kebidan. Oke, kita masuk sekarang ke aspek legal ya. Ini adalah beberapa contoh tentang isu etik bidan gitu yang pernah terjadi. Contoh isu kasus yang pertama adalah seorang wanita berusia 35 tahun sedang hamil mengalami jatuh dan perdarahan hebat. Suami memanggil bidan dan bidan memberikan pertolongan pertama. Bidan menjelaskan pada keluarga agar istrinya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan kuretase. Keluarga menolak dan menginginkan agar bidan saja melakukan kuretase ya, padahal itu sebenarnya bukan kewenangan si bidan kan ya. Bidan kemudian melakukan kuretase dan 2 hari kemudian pasien mengalami perdarahan dan dibawa ke rumah sakit. Dokter menanyakan riwayat kejadian pada suami pasien. Suami pasien mengatakan bahwa 2 hari yang lalu menjelaskan gitu ya, 2 hari yang lalu istrinya perdarahan, lalu kemudian dilakukan kuretase gitu ya, lalu dokter memanggil bidan. Isu yang terjadi di sana adalah malpraktek ya, karena itu bukan merupakan kewenangan bidan. Konfliknya apa? Konfliknya bidan melakukan kuretase di luar kewenangannya, sehingga terjadilah konflik antara bidan dan dokter ya, karena di luar kewenangannya tadi. Dilemanya apa? Dilemanya adalah tadi kan pasiennya tidak mau dibawa ke rumah sakit gitu ya. Padahal jika tidak segera dilakukan tindakan, khawatir dapat merenggut nyawa si pasiennya. Karena si BPM tadi kan jauh gitu ya. Namun tindakan yang dilakukan bidan tetap saja melanggar wewenang kode etik kebidanan, dan ini merupakan harus ada tindakan gitu ya, karena memang si bidan melakukan tindakan tidak sesuai dengan wewenangnya gitu ya. Lalu kasus kedua tentang isu etik terjadi antara organisasi profesi gitu ya. Kalau tadi kan antara bidan dan dokter ya. Ini adalah kasus tentang isu tentang antara bidan dan organisasi profesi atau OP gitu ya, yang disebutnya OP. Seorang ibu yang ingin bersalin di PMB ya, sejak awal kehamilan ibu tersebut sudah sering memeriksakan kehamilannya, jadi sudah rutin begitu ya. Menurut hasil pemeriksaan bidan, ibu tersebut mempunyai riwayat hipertensi, maka kemungkinan pervaginam sangat beresiko gitu ya. Tekanan darahnya ibu tinggi ya, hipertensi. Jika tidak dirujuk, maka resiko terhadap janin dan kondisi si ibu itu sendiri. Resiko pada janin bisa terjadi gawat janin dan perdarahan pada ibu. Bidan sudah mengerti resiko yang akan terjadi ya pastinya. Tapi bidan lebih mementingkan egonya karena takut kehilangan komisinya. Karena kan tadi dikatakan di atas kalau sudah rutin periksa ke si bidannya. Tapi setelah janin sudah lahir ya, ibu mengalami perdarahan yang hebat ya. Padahal ini sebenarnya sudah tidak boleh ditangani ya, karena hipertensi begitu ya, bisa ke eklamsi atau bisa juga yang lebih perburukan lagi ya, perdarahan dan lain sebagainya, sehingga kejang dan meninggal. Saat berita itu terdengar, Organisasi Profesi Indonesia atau IBI gitu ya, untuk yang bidan memberikan sanksi yang setimpal karena kecerobohan si bidan tadi. Jadi ini sudah merugikan orang lain pastinya, karena sudah tidak di luar kewenangannya. Nah, efeknya untuk untuk si bidannya sama organisasi profesi, izinnya dicabut ya. Isu pelanggaran etiknya adalah terjadinya malpraktek dan juga terjadi pelanggaran wewenang bidan. Dilemanya apa? Perlu disadari sebenarnya bahwa dalam pelayanan kebidanan seringkali muncul masalah
atau isu di masyarakat yang berkaitan dengan etik dan moral. Dilema serta konflik yang dihadapi bidan sebagai praktisi kebidanan. Isu sendiri adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat, suatu lingkaran yang belum tentu benar serta membutuhkan pembuktian. Di bidan dalam hal ini dituntut untuk berlaku hati-hati dalam setiap penanganan pasiennya. Jadi jangan sampai karena tadi ya terkait aduh sayang nih uang partusnya gitu ya, udah kita tolong aja di sini, ternyata ada resiko di belakangnya ya. Ini adalah contoh isu etik ya, dalam etik dan dilema sehari-hari gitu ya. Yang pertama contoh isu etik dalam kehidupan sehari-hari, persetujuan proses melahirkan gitu ya, makanya harus menggunakan informed consent. Memilih atau pengambilan keputusan persalinan, makanya pada saat ibunya sudah trimester akhir ditanya pengambilan keputusannya pada siapa nih, pada suami kah, pada mertua kah, pada orang tua kah gitu ya, karena pastinya terjadi banyak sekali yang pengambilan keputusan justru pada keluarga selain suami begitu. Kegagalan dalam proses persalinan, pelaksanaan USG dalam kehamilan gitu. Jadi bidan yang melaksanakan yaitu tidak boleh, pastinya tidak, karena bukan kewenangannya gitu ya. Lalu konsep normal pelayanan kebidanan, bidan dan pendidikan seks. Lalu contoh masalah etik yang berhubungan dengan teknologi, perawatan intensif pada bayi, screening bayi, transplantasi organ, teknik reproduksi, dan juga kebidanan. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi, pengambilan keputusan dan penggunaan etik, otonomi bidan dan kode etik profesional, etik dalam penelitian kebidanan, dan penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitif. Oke. Jadi informed consent sendiri ya, kalau tadi kita bicara soal informed choice, ini adalah informed consent. Ada beberapa pengertian informed consent. Informed consent secara etimologis adalah sudah memberikan informasi. Consent sendiri artinya persetujuan gitu ya. Jadi udah ada nih keputusannya apa gitu ya. Persetujuan dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya atau keluarganya setelah mendapat penjelasan. Kalau sudah choice, ini sekarang pasiennya sudah memutuskan apa sih yang mau diambil keputusannya. Lalu dasar hukumnya ini ada 1 sampai 6. Lalu aspek hukum persetujuan tindakan medis ada 1 sampai dengan 4 gitu ya. Lalu informed consent sendiri terdiri sebenarnya dari 2 bentuk, yaitu implied consent dan express consent. Implied consent di sini adalah persetujuan yang dianggap telah diberikan walaupun tanpa pernyataan resmi. Ya, yaitu pada keadaan darurat yang mengancam pasien gitu ya. Misalkan pasiennya pada keadaan, Bu, ibunya saya infus ya, gitu ya. Itu kan implied, termasuk dalam implied consent. Lalu kalau express consent sendiri adalah persetujuan tindakan medik yang diberikan secara eksplisit, baik secara lisan maupun tertulis gitu ya. Jadi kalau express itu rata-rata sih pasti ditulis ya. Fungsi informed consent sendiri ada 9, yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia ya, karena si pasien kita berikan kebebasan untuk memberikan keputusan. Yang kedua, promosi terhadap hak dan menentukan nasibnya sendiri gitu ya. Lalu membantu kelancaran tindakan medis, pastinya nanti kedepannya tujuannya adalah mempercepat proses pemulihan. Lalu untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien gitu ya. Oh, pasiennya milihnya ini, berarti tindakan dilakukan adalah ini. Menghindari penipuan oleh dokter, lalu mendorong pengambilan keputusan secara rasional, mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan, lalu sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Yang terakhir adalah meningkatkan mutu pelayanan. Nah, tujuan informed consent sendiri pastinya adalah melindungi pasien dan juga tenaga kesehatan ya, melindungi kita nanti kalau ada tanggung gugat ya. Lalu dimensi informed consent ada 2, yaitu dimensi hukum dan juga dimensi etik. Pembuatan dan penggunaan informed consent ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya. Yang pertama, sebenarnya memang tidak selalu ditulis, tapi tetap sebaiknya ditulis. Lalu tindakan bedah atau infantif ini
sebaiknya itu harusnya ditulis. Lalu informed consent itu tertulis untuk lebih memudahkan pembuktian. Jadi kalau loh tadi kan Bapak setuju untuk diinfus, kok sekarang protes gitu ya. Lalu informed consent tidak berarti sama sekali bebas dari tuntutan bila dokter melakukan kelalaian. Tetap ini bukan kita bebas, pasien udah setuju nih, bukan begitu juga. Ya. Menurut Kierkegaard ya, ada 4 komponen yang harus dipahami pada suatu konsen atau suatu persetujuan. Yang pertama sukarela, yang kedua informasi, yang ketiga kompetensi, yang keempat adalah keputusan. Nah, ini adalah informed choice dan informed consent ya untuk tujuannya. Nah, ini adalah aspek hukum tentang pengenalan hukum ya. Ada ilmu hukum itu apa, super law gitu ya, peranan hukum yang untuk penting itu seperti apa, sumber hukum formal itu apa saja, di sini ada. Oke. Aspek hukum praktik kebidanan, poinnya adalah malpraktek. Seperti yang diketahui gitu ya, kita di kebidanan ini punya yang namanya standar atau standar praktik kebidanan. Apa sih standar itu? Standar itu adalah ukuran atau parameter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai si kualitas pelayanan tadi, gitu ya. Nah, standar profesi bidan sendiri sudah ditetapkan ya, sudah ada pasal-pasalnya berlaku gitu ya. Standar profesi ini juga sudah punya pedoman yang harus dipergunakan, gitu ya. Nah, memang sudah punya pedoman gitu ya, ada standar 1, standar 2, standar 3. Tapi tetap saja kita sering sekali mendengar terkait malpraktik ya. Malpraktik di sini adalah asal kata dari mal yang berarti salah atau salah gitu ya, yang berarti adalah pelaksanaan atau tindakan yang harfiahnya sebenarnya adalah tindakan yang salah, karena mal tadi artinya salah gitu ya. Kalau malpraktik adalah kesalahan dalam praktik gitu ya. Nah, si kesalahan dari sudut pandang etika tersebut atau ethical malpractice sendiri dari sudut pandang hukum disebut legal malpractice. Setiap malpraktis atau yuridis sudah pasti malpraktis atau etik. Tidak semua malpraktik atau etika merupakan malpraktik yuridis sebenarnya. Jadi si tindakan yang salah atau dalam rangka pelaksanaan si standar profesi yang salah itu disebutnya adalah professional misconduct ya. Jadi kesalahan dari sudut pandang etika. Ya tadi sebenarnya malpraktik sendiri, legal praktis sendiri bukan dia secara yuridis salah gitu. Ternyata tidak semua malpraktik itu yang berarti malpraktik yuridis. Yang kedua adalah legal malpractice ya. Legal malpractice ini dibagi menjadi 3, criminal malpractice, civil malpractice, dan administrative malpractice. Lalu yang ketiga di sini adalah criminal malpractice atau malpraktik pidana, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikategorikan malpraktis, yaitu misalkan perbuatan yang merugikan ya atau tercela, yang bisa juga mengancam nyawa ya, yang berupa kesengajaan, kecerobohan, kealpaan dari si tenaga kesehatan itu sendiri. Saya rasa untuk materi ini nanti teman-teman bisa baca materi lengkapnya ya di PowerPoint-nya. Untuk materi ke-6 nanti di pertemuan terakhir sebelum UTS ya, insya Allah di pekan depan. Nanti di Google Classroom saya akan memberikan tugas yang dikumpulkan pada saat kita materi ke-7 atau satu materi sebelum UTS. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.